Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah di praktikum mobile computing ya. Seperti yang tadi pagi kita jelaskan bahwa di praktikum mobile computing kita menggunakan tool developernya adalah Android Studio. Nah, untuk menginstal Android Studio, Anda bisa mendownload Android Studio-nya dari websitenya developer Android Google ya, karena ini memang teknologinya dimiliki oleh Google. Silakan di-download. Besar file kira-kira sekitar 800 mega. Ya. Kemudian juga harus ada Java-nya ya, Java. Ya, Anda juga harus menginstal Java di PC Anda. Baik, untuk pertemuan awal ini kita kenalan dulu dengan apa itu Android. Ya, jadi Android ini merupakan suatu sistem operasi yang berbasis mobile ya, untuk perangkat-perangkat mobile. Tetapi sekarang pun juga sudah mulai dipakai untuk perangkat yang non-mobile, dalam artian mobile ini adalah basis smartphone ya. Bahkan sekarang ada televisi yang berbasis Android ya. Kemudian apa itu perangkat elektronik yang lain diberi sistem operasi Android seperti itu. Nah, kalau suatu perangkat sudah diberi sistem operasi, maka kita bisa mengontrol, ya, bisa memonitor, bisa mensurveillance, bisa memonitor, bisa menambahkan programnya, ya, kemudian bisa berinteraksi dengan baik karena pasti ada user interface-nya. Nah, meskipun mungkin kalau yang sistem operasi yang sangat sederhana, mungkin user interface-nya adalah berupa konsol atau CLI ya, command line interface ya, kalau Anda belajar di sistem operasi. Tapi di Android ini sudah ada user interface-nya juga ya, GUI ya, graphical user interface. Nah, ini Android ini merupakan sistem operasi yang banyak digunakan di televisi, ya mobil, ya komponen perangkat mobil tambahan misalnya, multimedianya dan sebagainya. Highly customizable for device by vendor. Jadi memang ini cocok untuk ditaruh atau diinstal di perangkat-perangkat yang ini ya, yang cocok untuk Android. Dan yang cukup menarik adalah open source. Ya. Open source ini berarti para pengembang bisa bebas mengembangkan ya, atau bisa melihat kodenya ya, sehingga bisa mengembangkan sesuai dengan kepentingan perusahaannya. Makanya kalau Anda membeli smartphone dengan berbagai merek, pasti tampilannya berbeda-beda, meskipun secara prinsip sama ya, ada yang ditambahkan aplikasi A, kemudian yang lain ditambahkan aplikasi yang B, dan sebagainya, dan sebagainya. Tampilannya pun juga sedikit berbeda-beda. Mungkin seperti halnya smartphone merek Samsung, pasti berbeda dengan tampilan yang merek apa itu merek yang lain ya, yang berbasis Android juga. Nah, kemudian user interaction. Nah, ini kalau di program komputer, user interaction-nya adalah kita mengenal yang namanya GUI ya, GUI atau CLI. Apa tadi CLI? Command Line Interface. Nah, kalau sekarang kan rata-rata sudah GUI ya, Graphical User Interface. Nah, tapi kalau di Android ini cukup menarik ya, karena ada kita berinteraksinya itu berbagai macam ya, bisa menggunakan ini ya, sliding ya, digeser gitu ya, touch gesture, kemudian ada virtual keyboard-nya kalau untuk mengetik, dan support untuk Bluetooth, USB controller, dan perangkat-perangkat yang lain. Bahkan ada ini, pada aplikasi tertentu berinteraksinya dengan menggunakan voice command ya. Contohnya kalau di pencarian Google itu ya, ada klik di tombol yang paling tengah itu agak lama, maka muncul Google Help.
helpernya ya, sehingga Anda tinggal bicara saja, terus keluar ininya. Apa itu hasilnya? Nah, salah satu kelebihan yang lain dari Android ini adalah adanya sensor. Sensor yang dapat ditemukan pada perangkatnya. Ya. Katakanlah di HP Anda, pasti ada sensor yang bisa mendeteksi putaran HP atau pergerakannya. Ada akselerometer, ada gravimeter, ya, ada sensor untuk mendeteksi cahaya kalau mau disambungkan dengan kamera, tilting stir, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini penampakan dari Android home screen-nya atau tampilan default-nya ya rata-rata sama lah ya. Sudah ada browser-nya, sudah ada map-nya ya. Ada Google Drive kalau mau ditambahkan ya. Kemudian self-updating widget, ya ada self-updating widget, nah, ada OK Google ya. Nah, ini yang barusan saya bilang tadi ya, kalau Anda klik yang bagian sini kan biasanya keluar Google Helper-nya ya. Itu. Jadi OK Google misalnya Anda tanya di mana rumah makan terdekat. Nah, maka otomatis hasil pencarian ini akan memunculkan lokasi rumah makan terdekat. Ini contoh dari aplikasinya, ya ada Pandora, Pokemon Go, Facebook Messenger, macam-macam, banyak sekali ya. Nah, kemudian IDE-nya, tool-nya nih, apa yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis mobile ya, terutama Android. Yang pertama adalah development tool. Ya. Development tool ini berfungsi sebagai editor, monitor, dan debugger. Nah, kita menggunakan Android Studio ya, silakan di-download dan diinstal. Kemudian ada library. Nah, library ini aspek-aspek atau komponen tambahan untuk membuat suatu aplikasi berbasis mobile yang nanti akan ditambahkan di development tool-nya. Kemudian virtual device. Nah, virtual device ini fungsinya untuk mengetes ya, menguji program yang sudah Anda tuliskan di Android Studio, apakah bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat. Nah, ada istilah di sini emulator. Nah, emulator ini pura-puranya HP ya. Nah, salah satu kelebihan dari Android Studio ini bisa terkoneksi dengan HP atau smartphone Anda secara langsung ya. Anda colokkan saja HP-nya. Nah, ini HP-nya Anda colokkan kabel USB ya, seperti kabel yang untuk mengcas HP, kemudian Anda colokkan di komputernya. Nanti kemudian Anda aktifkan di fitur developer option, Anda klik USB debug. Nah, nanti setelah itu akan keluar RSA ya, RSA key-nya yang untuk menghubungkan antara Android Studio dengan HP Anda. Nah, itu Anda bisa langsung merunning di situ ya. Contohnya ini, saya sudah mencoba membuat program berbasis Android ini ya. Nah, ini kelihatan nggak sini ya. Nah, ini dua ini program yang barusan saya buat ini ya. Ini saya mengujinya langsung di depan dengan menggunakan HP langsung, smartphone langsung. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ya memorinya agak terbantu ya, tidak terlalu berat kerjanya. Seperti itu. Kemudian fitur yang lain dari Android ini adalah sampel code. Nah, Anda bisa belajar dari sampel code-nya ini. Anda buka di developergoogle.com-nya, ya, kemudian pilih di tutorialnya, pasti ada sampel code-nya. Kalau Anda main ke kampus, ya mungkin bisa mampir ke ruang saya, nanti saya kopikan ini ya, materi-materi ini banyak sekali buat bahan belajar Anda juga ya. Nah, ini tampilan dari Android Studio. Oh ya, ngomong-ngomong untuk menjalankan Android Studio itu berapa ya spesifikasi komputernya? Ya memang agak cukup besar ya, tapi untuk masa sekarang ya itu sudah menjadi hal yang standar ya.
minimal ya Core i3 generasi 6 ya. Kemudian memorinya minimal 8 GB lah, itu bisa ya. Bisa dan lancar ya, bisa. Apakah kalau RAM-nya atau memorinya di bawah 8 bisa, Pak? Ya bisa, tapi ya mungkin Anda harus sedikit bersabar. Ya, ini tampilan dari Android Studio ya. Di sini ada manifest, ada layout, ada widget dan macam-macam. Nah, ini emulatornya ya. Nah, emulator. Virtual Device Project View. Oh, ini official Android IDE. Apa ini kliknya? Nah, ini dia. Ini ada linknya. Kelihatan nggak? Developerandroid.com Studio Intro Index. Ya, ini toolnya IDE-nya isinya ini ya. Ada developer kan, Virtual Device Project View Visual Layout Editor. Kemudian setelah Anda membuat program Android-nya, Anda bisa membuat APK-nya ya. Setelah itu bisa diupload ke Google Play Store. Ya, ini Android platform arsitekturnya. Ini ada Linux kernel ya, karena basisnya adalah kernelnya Linux ya. Kemudian di sini ada hardware abstraction layer, ini yang mengelola hal-hal yang terkait dengan hardware ya. Ini ada native C++ library, Android runtime. Ini framework-nya Java ya, kemudian user apps dan system app. Ini. Nah, C atau C++ library ini memberikan akses ke core native Android system component and service. Kemudian hardware ini interface standar yang melakukan kontrol atau manajemen ya yang terkait dengan hardware ya, sebagai library, contohnya kamera, Bluetooth ya, apalagi hardware yang terkait dengan Android ini, kamera, Bluetooth, kemudian sensor-sensor ya, itu kan juga termasuk hardware juga. Kemudian ada driver, security fitur, ya, macam-macam ya. Nah, kemudian versinya. Nah, ini versinya kok mulai dari H ya. Nah, versinya itu dimulai dari A, B, kemudian C, cupcake, D, donut, E, eclair, F, saya lupa F apa ya. Mungkin ada yang tahu. G, I, es krim, honeycomb, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat. Anda perhatikan di sini nama-nama makanan semua ya, makanan yang makanan ringan, snack ya. Tapi ingat di depannya ini urut ya, H I J K L M N. Nah, makanya mudah untuk dihafalkan. A B C D E F G H I J dan seterusnya. O apa? Oreo ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tantangan untuk pengembangan Android adalah ukurannya yang ya harus menyesuaikan dengan smartphone-nya ya. Kemudian unjuk kerjanya harus dibuat secara responsif dan smooth. Kemudian bagaimana caranya supaya source code dan data pengguna itu aman. Kompatibilitasnya bagaimana? Harusnya ya dapat juga berjalan dengan versi yang sebelumnya. Ya, misalnya Anda punya HP atau smartphone-nya honeycomb. Kemudian program yang Anda buat berikutnya karena beberapa tahun setelahnya ya menggunakan lollipop. Seharusnya hasil yang dibuat dengan menggunakan lollipop ini juga kompatibel ya dengan versi-versi yang sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan compatibility. Kemudian pasar ya, bagaimana Anda bisa membuat suatu aplikasi Android ini sesuai dengan kebutuhan pasar dan keinginan user. Nah, app building block. Nah, ini building block ini adalah
pembangun utamanya lah ya, gampangnya seperti itu ya, yang pilar utamanya yang membangun aplikasi Android, yaitu tampilan ya, resource atau sumber daya, ini ada tampilan, kemudian gambar, string, warna ya, media file, terus ada komponen, ada activity service, ya. Kemudian ada manifest. Manifest ini adalah berisi catatan tentang aplikasi yang Anda buat. Kemudian build configuration, ini ada aplikasi version in Gradle configure. Jadi nanti ketika Anda membuat project di Android Studio, begitu dibuat, nanti akan otomatis Anda juga akan terdownload Gradle untuk konfigurasi file juga. Tipe-tipe komponen adalah ada activity, service, content provider, broadcast receiver. Nah, apa ini? Activity itu seperti halnya tampilan ya, tampilan yang memiliki kinerja atau tampilan saja itu sudah disebut activity. Kalau di halaman web itu tampilan web ya. Itu disebut activity. Kalau di web kan namanya page ya. Activity. Kalau di Android namanya activity. Itu pemahaman mudahnya seperti itu. Terserah nanti di page-nya itu ada gambarnya, atau mungkin ada operasi matematikanya, ada animasinya, dan sebagainya, yaitu tergantung programnya. Kemudian ada yang namanya komponen service, jadi ini berjalan secara background atau di belakang layar ya. Contohnya operasi-operasi timer ya, kemudian operasi-operasi yang terkait dengan update, ya, download, dan sebagainya. Itu bagian dari service. Nah, kemudian ada juga content provider. Jadi mengatur mengenai data. Di Android itu database-nya bisa disimpan dalam media, bukan media, tapi metode seperti halnya database yang disebut SQLite. Tetapi bisa juga disimpan di dalam database di luar dari perangkat Android tersebut, ya, misalnya di SQL server, ya, seperti itu. Kemudian ada broadcast receiver, respond to system wide announcement, broadcast receiver. Nah, ini memberikan respon dari sistem terhadap aplikasi apa maupun sebalik. Nah, ini seolah-olah Android itu seperti halnya hotel ya. Aplikasi Anda itu sebagai tamu, guest ya. Kemudian sistem Android itu sebagai hotel manager. Nanti kita cek lagi yang kemarin ngambil HP. Nah, kemudian pelayanannya yang tersedia ketika Anda merequest. Nah, request ini adalah intent. Nah, intent kalau di foreground atau di depan ya tampilan gitu namanya activity. Seperti halnya registrasi, front office ya, front office itu registrasi. Ada juga proses atau layanan background seperti halnya nah, background ini service seperti halnya laundry ya, laundry itu kan di belakang ya. Kemudian dapur atau pantry ya, pantry itu kan pelayanan tapi nggak kelihatan. Gitu. Call you when a package has arrived. Nah, ini broadcast receiver yang ngasih pengumuman. Anda dapat paket nih dari tamu atau misalnya panggilan tertentu ya, di telepon atau mungkin di apa ini, di broadcast gitu ya, bahwa ada tamu misalnya gitu ya, broadcast. Kemudian akses to city tour company, content provider. Jadi kalau seolah-olah aplikasi Android ini seperti halnya hotel ya. Ya. Demikian untuk pengenalan mengenai Android ini. Untuk video berikutnya adalah saya akan mendemokan bagaimana cara membuat program Android menggunakan Android Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.